Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, salam damai, salam jumpa, dan salam sehat serta sukacita selalu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada hari ini saya Francisca Audrey bisa menemani sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Dan sangat berbahagia sekali karena pada hari ini kita akan ditemani dan dibimbing oleh Romo yang sangat luar biasa, Romo Diosesan Stefanus Tino Dwi Prasetyo, yang biasa dan akrab disapa dengan Romo Tino. Romo, bagaimana kabarnya Romo? Puji Tuhan, baik. Ya, baik, syukur Toma. Biasa. Kayaknya Romo Tino ini sangat sibuk sekali ya. Jadi kita mesti bersyukur nih, karena pada hari ini nih sangat luar biasa Romo Tino bisa hadir untuk memberi inspirasi kepada para sahabat gitu ya. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai edisi hari ini, kita akan awali dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Romo. Silakan Romo. Mari para sahabat Oase Rohani Katolik, Bu Audrey dan kita semua, kita memulai permenungan kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, syukur dan terima kasih atas rahmat dan berkat yang Kau limpahkan kepada kami di hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan, kami hari ini ingin bersama-sama merenungkan sabda-Mu agar menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dikala kami mengalami kegembiraan, tetapi lebih-lebih ketika kami mengalami entah keterpurukan di dalam kehidupan kami. Kami mohon semoga Engkau senantiasa juga tetap membimbing dan menuntun arah dan langkah kehidupan kami, sehingga pada saatnya kami boleh sampai kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka untuk hari ini. Para murid semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama para wanita dan Maria, Ibunda Yesus, serta saudara-saudara Yesus. Haleluya. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 28, ayat 16 sampai dengan 20, disambung dengan ayat 30 hingga 31. Setelah tiba di Roma, Paulus yang dalam tahanan diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita. Meskipun demikian, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu, terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi, bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya boleh bertemu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah, aku diikat dengan belenggu ini." 2 tahun penuh, Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan." Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan, tahtanya di surga, matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia.
Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, sebab Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Ya Tuhan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil yang disampaikan Romo. Haleluya, 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 haleluya. Aku akan mengutus roh kebenaran kepadamu, sabda Tuhan. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus, dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudari-saudara itu bahwa murid-murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita menggali lebih dalam bacaan hari ini. Romo, dari bacaan, kita mulai dari bacaan pertama ya Mo ya, dari bacaan dari Kisah Para Rasul. Nah, pesan apa yang akan Romo sampaikan yang bisa kita gali nih Romo? Iya, baik para sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, kita hari ini mendengarkan bacaan terutama di hari Sabtu 27 Mei 2023, di mana kita tahu besok kita akan merayakan hari raya besar nih, Bu Audrey, yaitu Pentakosta. Maka dalam kesempatan permenungan ini, kita mau melihat bagaimana dan apa yang terjadi serta dialami oleh Paulus. Kita melihat di ayat-ayat yang pertama, bagaimana Paulus itu mengalami situasi yang dalam tanda petik, situasi yang tidak mudah. Mengalami tuduhan, ya, dan di situ merupakan sebuah kesempatan yang dialami oleh Paulus sendiri, bagaimana apa yang dialami oleh Paulus ini menjadi cara Paulus untuk senantiasa punya kesempatan memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, ini sebetulnya agak paradoks ya. Iya, bagaimana caranya itu ya, Mo ya? Di satu sisi mengalami situasi yang tidak mudah. Tidak enak dia ya, di penjara kan ya. Iya, betul. Di penjara, mengalami banyak tuduhan, tetapi cara Paulus memaknai apa yang dialami ini menjadi cara yang bagi saya istimewa. Karena melihat bahwa apa yang dialami oleh Paulus menjadi sebuah sarana bagaimana Paulus punya kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, ini yang menjadi keutamaan dari Paulus sendiri, dan kita mau belajar dari situasi ini. Acap kali kita dalam kehidupan sehari-hari pun juga
bisa jadi mengalami aneka macam, entah tantangan, entah kesulitan. Tetapi ketika kita mengalami itu, biasanya, ya secara normalnya orang kadang-kadang ya, entah namanya mengeluh, menggerutu, dan lain sebagainya. Atau bahkan mundur ya, Mo ya? Atau bahkan mundur, patah ya. Ya, betul. Karena ya, mengalami situasi yang nggak mudah. Siapa sih yang kepengen dalam situasi yang seperti itu? Tetapi kita mau belajar hari ini masih di bab pertama, bagaimana diperlihatkan kepada kita situasi yang dialami oleh Paulus, tetapi juga menjadi kesempatan. Nah, ini kan sebuah perubahan transformasi, cara berpikir, cara pandang Paulus, melihat dan memaknai perjalanan hidupnya, memaknai aneka macam pengalaman dalam hidupnya, menjadi kesempatan baginya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, dalam konteks itu pula, Paulus juga mengingatkan dan juga melalui kisahnya, pewartaan kabar gembira itu terus dan senantiasa menjadi cara Tuhan untuk menyapa Paulus. Kendati dalam situasi seperti itu, Paulus juga tidak kehilangan semangat untuk terus semakin mewartakan. Betul. Semakin mengalami situasi itu, situasi yang tidak mudah, semakin mewartakan Betul. kabar Semakin gembira. Bersemangat ya, Semakin bersemangat. Ya. Nah, ini kan sebuah spirit yang juga mungkin bisa kita jadikan teladan ya. Contoh bagi kita pun. Oh, ternyata kalau dalam situasi yang tidak mudah, terpuruk, dan lain sebagainya, kita juga bisa terus tidak kehilangan semangat untuk terus mewartakan kabar gembira. Ya. Nah, itu yang bisa dialami. Begitu, Bu Audrey. Ya. Kalau dilihat dari ayat-ayat selanjutnya, maka kita juga bisa melihat konteks yang dialami oleh Paulus sendiri. Bahkan kita tahu di situ juga Paulus mengalami sebuah pergulatan yang panjang, tetapi juga penuh lika-liku dan rintangan dalam perjalanannya. Bahkan dia mengatakan, saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Coba saya sedikit merefleksikan dan membayangkan ya. Tidak bersalah, lalu juga terus mempertahankan dan mewartakan kabar gembira, mewartakan kebenaran, tapi harus mengalami aneka tantangan. Nah, ini menjadi hal yang sangat konkret dalam kehidupan kita, bisa jadi bahkan kita misalnya di dalam keluarga ya, contoh nyata. Kita kadang-kadang sebagai manusia punya kecenderungan ingin menyampaikan bahwa aku berbuat sesuatu demi kebaikan. Entah suami, entah istri misalnya. Tetapi bisa jadi hal itu menimbulkan atau memicu sebuah konflik. Karena masing-masing juga ingin menyampaikan bahwa aku ingin berbuat kebaikan gitu ya. Demi kebaikan bersama di dalam keluarga. Punya caranya masing-masing. Punya caranya masing-masing. Tetapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang berbeda dengan orang lain, berbeda dengan situasi, nah ini kadang-kadang bisa menimbulkan gesekan. Betul. Apa yang menjadi hal baik menurut orang lain bisa jadi berbeda. Ya. Dan ini juga dialami oleh Paulus sendiri. Bagaimana orang-orang di sekitarnya pun melihat, wah nggak benar nih. Tetapi pewartaan terus tetap berjalan terus terus untuk mewartakan sabda Tuhan. Ya. Dan tanpa takut ya, Mo. Padahal kan karena jadi Paulus itu kan ditahan itu karena pewartaannya kan, betul, ya, Mo ya. Betul. Sementara Paulus juga tetap mewartakan gitu ya, tetap tidak terus, takut tidak tetap gentar. Terus ya, betul. Ya, betul. Bahkan kita tahu juga di sana Paulus, tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, ya kan? Betul. Dan ia terpaksa naik banding kepada kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Kita tahu Paulus dalam sejarahnya, dia punya dua kewarganegaraan. Yang satu sebagai bangsa Yahudi, tetapi juga dia adalah warga negara orang Romawi. Maka kalimat itu dimaksudkan demikian. Maka saya akan naik banding ke kaisar, ya kan? Dikatakan, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Sebab aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu,
Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu itu. Nah, ini juga menyampaikan satu pesan sederhana bagi kita semua bahwa ya situasi yang tidak mudah, situasi sulit itu tidak menyurutkan niat Paulus untuk ya sekali lagi mewartakan kabar sukacita. Ya kalau dari sisi perasaan manusia seolah-olah kelihatannya nggak mungkin. Betul. Ya kan? Kalau kita mengalami situasi sulit pun juga, wah boro-boro ya. Sudah ditentang sana sini ya, Mo ya. Wah, saya sudah berbuat kebaikan begini-begini tapi tidak diterima. Nah, kadang-kadang kita mundur nih. Tadi seperti Bu Adri bilang, wah aku kalau gitu enggak deh. Gitu kan, mundur aja gitu ya. Betul. Lalu kita patah semangat sehingga terus akhirnya ya kita bisa jadi juga semakin jauh dari pewartaan kabar gembira itu. Itu yang bisa kita gali dari Paulus sendiri dan bagaimana kita juga punya kesempatan dalam kehidupan kita masing-masing cara ya, kembali lagi bagaimana cara kita untuk menyikapi aneka macam kesulitan, entah menyikapi aneka macam tantangan di dalam kehidupan kita yang saya punya keyakinan kalau kita punya relasi ya yang semakin dekat, yang semakin akrab dengan Tuhan sendiri, dan disitulah bagi saya cara pandang kita pun pelan-pelan mengikuti cara pandang Yesus. Cara pandang Tuhan sendiri yang menuntun kita untuk tetap dimampukan, meskipun berat kayaknya, tetapi kita tetap dimampukan berjalan, ya mungkin bertati-tati, berdarah-darah, nggak mudah, tapi tetap kita dimampukan melalui inspirasi dan belajar dari Paulus sendiri, bagaimana karya pewartaan kabar gembira terus diwartakan kendati kita manusia pun mengalami aneka macam tantangan. Begitu. Jadi kita tetap harus apapun yang terjadi, bahkan itu menjadi sarana buat kita belajar ya, Mo ya. Maksud saya kan kita kan dalam perkembangan iman kita kan layaknya seorang anak kan pasti kan nggak mungkin langsung menjadi besar gitu ya, jadi hebat ya. Pasti kan semua ada proses ya. Betul. Jadi semua seperti yang dialami oleh Paulus itu dan apapun permasalahan kita itu adalah sarana kita untuk semakin bertumbuh dewasa ya, Mo ya. Gitu ya, sebagai dalam iman gitu ya, Mo ya. Baik, terus kemudian tapi ya walaupun gimana pun ya, kalau saya lihat di sini Paulus itu menunjukkan ini ya, Mo, teladan sebagai seorang pemimpin ya, Mo ya, dari bacaan ini gitu ya. Nah, kemudian kita sebagai orang Katolik, apa yang bisa kita teladani dari kepemimpinan Paulus di bacaan ini ya, Mo ya? Baik, kalau kita juga melihat di ayat-ayat selanjutnya, ketika kita membaca dari pewartaan Paulus sendiri, kita tahu bahwa terutama di ayat ke-30 ya, dan 31 misalnya, dikatakan Paulus tinggal 2 tahun di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Tapi kita tahu dalam konteks dan sejarahnya, Paulus ini kan tukang tenda ya. Lalu dia berjuang sedemikian rupa, tetapi juga kita tahu dan sadar bahwa sebetulnya dia sudah mengusahakan segala macam pelayanannya, dia berhak untuk mendapatkan, ya boleh dikatakan dalam tanda petik imbalan jasanya. Betul. Tetapi dia tidak menghendaki itu. Tetapi karya pelayanan, karya pewartaan kabar gembira mengenai Yesus dia wartakan sungguh-sungguh dengan ketulusan hatinya. Nah, ini yang kita mau belajar sebetulnya dari Paulus yang tadinya artinya seorang pemimpin ya. Pemimpin bukan yang dibayangkan itu mereka yang dalam tanda petik punya kuasa, punya jabatan dan lain sebagainya. Tapi Paulus sendiri menunjukkan kepemimpinan, jiwa kepemimpinan yang ada dalam dirinya itu sekaligus menunjukkan jiwa pelayanannya. Nah, ini saya sendiri secara pribadi belajar dari pribadi dan karakter Paulus, melihat dengan segala macam aneka perjuangannya, survive-nya, bagaimana dia berjuang, tetapi di satu sisi dia sungguh-sungguh mau
menghidupi spirit yang namanya ketulusan, keikhlasan hati untuk terus mewartakan sabda Tuhan. Maka di situ dia jelas ya, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Sampai di ayat yang terakhir pun, di dalam bab ini, pewartaan mengenai kabar sukacita tentang Yesus sendiri, itu terus diwartakan. Nggak pernah ada apa ya, keterangan ataupun kesaksian bahwa Paulus mundur gitu ya. Atau bilang capek ya. Capek gitu kan. Nah, tapi justru disinilah yang mau ditunjukkan kepada kita, bahkan di akhir bab kisahnya Paulus, mengakhiri bab ini, Paulus sungguh-sungguh ingin memberikan satu pewartaan kepada kita, bahwa ya keteguhan kita, keikhlasan kita, ketulusan hati kita untuk mewartakan sabda Tuhan itu tak kenal lelah, ya. Tak kenal segala macam rintangan yang ada, tantangan yang ada, tetapi ya terus jalan, show must go on gitu ya. Apapun situasi yang terjadi. Iya. Dan kita semua ya Moya yang harus meneladani apa yang dilakukan oleh Paulus ini ya Moya. Betul. Dan itu kan menjadi contoh dan teladan ya. Kadang-kadang ya ketika kita mengalami situasi dalam kehidupan kita, mungkin kalau dalam keadaan baik-baik saja, wah mungkin kita dengan semangat, ya kan? Saya meyakini Romo gitu ya, bahwa Tuhan itu baik, lalu mau mewartakan sabda Tuhan. Nah, coba kalau kita pas dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dalam menghadapi musibah ya, ya, entah musibah, entah bencana, atau bahkan mungkin ada masalah. Kita berharap dan kita berjuang bersama, moga-moga masih ada sedikit ruang di dalam hati kita untuk tetap punya harapan. Bisa terus semangat untuk mewartakan sabda Tuhan. Gitu. Baik Romo, sungguh inspirasi yang luar biasa sahabat. Jadi dari bacaan hari ini kita diingatkan untuk selalu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, keterpurukan apapun yang kita alami, sejauh apapun, kita tetap percaya dan tetap mewartakan kasih Tuhan ya Mo ya, seperti apa yang dialami Paulus ya Mo ya. Maka kalau boleh mau dibalut dalam satu kata itu ya, Paulus tidak kehilangan harapan. Iya. Itu perjuangan panjang sekali. Kita lihat dari bab 1 sampai bab 28 ya. Pergulatan yang dialami oleh Paulus itu, maka saya dalam satu refleksi sederhana, ya sebagai orang beriman Kristiani ya tidak kehilangan harapan. Ya, betul. Gitu. Ya, sahabat, baik kita akan jeda dulu dan kita akan lanjutkan permenungan kita di sesi kedua, dan jangan kemana-mana. Salam jumpa kembali, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Terima kasih, sahabat masih setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan permenungan-permenungan hari ini, saya mau mengingatkan kepada para sahabat yang mau menyampaikan saran, usulan, ataupun mau sharing iman, bisa menyampaikannya melalui email ke orkkaj2021@gmail.com, atau juga bisa mengirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0881 0251 33438. Nah, sahabat, mari kita lanjutkan permenungan pada hari ini. Dan Romo, kira-kira inspirasi apa yang bisa kita dapatkan Romo dari bacaan Injil, Romo? Oke. Bu Audrey dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, setelah tadi kita bersama-sama merenungkan perjalanan Paulus dan kita juga belajar ya dari apa yang dialami oleh Paulus, hari ini pula kita juga mendengarkan dari bacaan Injil yang juga sama sebetulnya diambil dari bab terakhir dari Injil Yohanes ini. Maka dua bacaan yang dirangkai sedemikian rupa indah dan istimewa, diambil yang satu dari bab terakhir Injil Yohanes, dan yang satu juga diambil dari bab terakhir Kisah Para Rasul, menyiapkan kita sebagai orang beriman untuk besok kita akan merayakan Pentakosta.
Maka ini sebagai bentuk persiapan kita ya, sebagai murid-murid Tuhan yang ingin mendengarkan dan juga merenungkan sabda Tuhan. Kalau kita perhatikan dan kita lihat dari bab 21 dari Injil Yohanes, kita bisa bersama-sama melihat ya, apa yang sebetulnya menjadi konteksnya. Kalau kita lihat dari 20, ayat 20 sampai 25, ini tidak bisa dilepaskan dalam konteksnya dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya. Lalu kita lihat ada berapa tokoh yang ada di situ. Pasti ada Yesus. Lalu juga ada Petrus. Ya. Dan juga ada murid yang dikasihi, disebutnya demikian ya. Betul. Maka ada 3 tokoh ini. Maka kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, apa sebetulnya yang terjadi? Misalnya saja di ayat 15, mereka bersama-sama melihat ya, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Maka berarti sebelumnya pun juga ada konteks dan kaitannya. Maka di situ kita tahu bahwa Simon Petrus ya menemukan menangkap ikan-ikan besar, lalu menemukan ikan itu, dan Petrus mengalami sukacita, mengalami kegembiraan. Sama halnya juga dengan kita, kalau kita menemukan rahmat dan berkat, ya secara mudah dan sederhana dan lahiriah, kita temukan pada hal yang sifatnya material ya. Iya, betul. Nah, yang dialami oleh Petrus pun juga sama. Nah, maka setelah mengalami situasi itu, lalu Petrus di ayat-ayat selanjutnya ditanya. Ini ada pertanyaan yang menarik dari Yesus sendiri. Apakah engkau mencintai aku? Betul. Ya kan? Lalu Yesus pun juga meminta kepada Yesus meminta kepada Petrus ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan diminta sebanyak 3 kali. Ya. Nah, ini juga sebuah pewartaan dan panggilan kita bersama sebagai orang beriman Kristiani, ini bukan hanya miliknya Petrus ya, tapi juga panggilan kita sebagai orang beriman Kristiani menyadari bahwa ya kalau kita mengakui, meyakini bahwa kita adalah murid-murid Tuhan, maka ya kita juga melaksanakan apa yang menjadi perintah Yesus, apa yang menjadi ajakan Yesus bagi kita, undangan Yesus di dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi mau dilihat bagaimana kita sendiri mau diajak. Di situ ada kalimat kan ya di ayat 19 sebelum ayat 20, ikutlah aku. Nah, itu yang diminta oleh Yesus sendiri kepada muridnya dan juga kepada kita pasti. Ikutlah aku. Maka ketika kita menyadari kehidupan kita sebagai orang beriman Kristiani, sejatinya kita adalah mengikuti Yesus. Ini menjadi kata kunci di bab 21 ini. Maka apapun nanti yang dialami oleh kita, manusia di dunia ini, maka salah satu yang mau kita imani adalah hidup kita pun senantiasa mengikuti Yesus sendiri. Itu yang menjadi poin pokoknya. Ya, untuk mengikuti Yesus itu bagaimana caranya ya? Maksudnya gini, kalau kayak seperti yang katakan Yesus kepada Petrus kan, suruh tinggalkan semua, ikuti aku gitu ya. Nah, apa kita harus mengikuti seperti itu, Emo? Iya, pasti masing-masing dari kita kan punya caranya masing-masing. Ketika di dalam hidup berkeluarga, mengikuti Yesus pun ya, pasti dengan cara hidup berkeluarga, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak-anak yang baik, lalu menjadi sesama yang baik bagi sesama yang lain. Nah, ini menjadi cara sederhana yang bisa kita lakukan bagaimana aku mau mengikuti Yesus ya dengan cara hidupku yang baik selama aku berziarah di dunia ini. Dan inilah cara Tuhan yang juga senantiasa membimbing kita untuk terus dituntun di dalam jalan yang benar, dan pada saatnya kita sungguh-sungguh bisa dengan iman yang benar, dengan ketulusan hati untuk senantiasa mengikuti jalan Tuhan, mengikuti Yesus di dalam perjalanan kita. Ya, baik, Romo. Nah, kemudian Romo, tadi ada maknanya nggak sih, Mo? Tadi yang seperti Romo katakan, Yesus sampai 2 kali loh ngomong, ikutlah aku gitu. Berarti itu kan. Dan sebenarnya untuk panggilan kepada Petrus untuk mengikuti Yesus, itu sebenarnya di ayat-ayat sebelumnya kan juga, Yesus juga pernah mengatakan kan, ikutlah aku gitu ya, Mo ya. Jadi total 3 kali Mo ya jadinya gitu. Jadi itu maknanya apa ya, mau sampai 3 kali ngomong begitu? Iya,
Artinya, yang mau disampaikan kepada kita, esensi yang ada di dalam perjalanan hidup kita, sekali lagi saya mengatakan, yang utama dan yang pertama yang mesti kita lakukan adalah kita mengikuti jalan Tuhan. Maka yang lain-lain itu nanti akan menyertai. Tapi kalau fokus kita berubah, orientasi cara berpikir kita berubah, kita mengerjakan yang lain-lain, tetapi kita lupa. Yang kita kerjakan ini pada akhirnya endingnya kemana? Apakah demi kenikmatanku semata, ataukah pada akhirnya aku ingin mengarahkan segala sesuatu yang aku lakukan di dunia ini demi untuk mengikuti Yesus? Maka penekanan dan penegasan itu yang sungguh-sungguh mau diwartakan oleh Yesus sendiri, juga kepada para muridnya, apapun yang kamu lakukan, pada akhirnya, endingnya adalah kamu mengikuti aku. Karena itulah yang diminta oleh Yesus, dan Yesus sendiri senantiasa dengan jelas ya, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini ya sifatnya sementara. Betul. Dan pada saatnya nanti kita akan kembali, dan sungguh-sungguh Yesus sendiri mau mengajak kita, ayo ikutlah aku. Apapun yang kamu lakukan dan lain sebagainya, ya semua kita kembalikan dan kita arahkan. Hanya demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar, dan itulah cara Tuhan untuk menuntun kita untuk sampai kepada Dia. Jadi secara perlahan ya Mo ya kita dituntun. Nah Romo, saya juga jadi penasaran nih Mo ya. Di ayat 21, di situ Petrus tuh kayaknya kepo banget loh Mo. Dia tanyakan kepada Yesus ya, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Maksudnya dia ini kan murid terkasih. Iya, betul. Itu kan sama kayak saya ya Mo ya, sering kepo Mo ya. Jadi kalau segala sesuatu sebelum sebelum misalnya disuruh apa gitu, pasti kan pengen tahu nih, nanti gimana? Nah, kan kayak begitu ya Mo. Nah, terus kenapa sih Petrus kok jadi kayak saya gitu ya, kepo begitu Mo ya? Bahasa orang muda sekarang gitu ya. Iya, betul. Kepo banget. Kepo banget, iya Mo. Maka kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri, jawaban Yesus kepada Petrus ya, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ini rasa-rasanya kalau didengar nggak enak banget ya, Mo ya? Kayaknya nggak enak banget ya, kita bisa mengatakan, wah Yesus kok kasar sekali. Iya, kalau mau bahasa ini ya bilang, ngapain sih mau tahu, kepo amat sih, jawaban Yesus kayak gitu ya, Mo ya? Tapi sebetulnya tidak sesederhana itu, dan bukan itu yang Tuhan maksudkan, tentu, yang dialami oleh Petrus sendiri. Tetapi satu inspirasi dan permenungan yang saya refleksikan adalah, bagaimana ketika Yesus mau, dalam tanda petik ya, menyadarkan Petrus dan juga kita pasti, panggilan hidup beriman kita ya, sekali lagi mengikuti Yesus ya. Maka hal-hal lain yang ada di sekitarnya, jangan sampai membuat kita menjadi salah fokus. Nah ini kadang-kadang yang mungkin tidak kita sadari, ya kecenderungan kita ya, karena kita masih berada di dunia ini ya, segala sesuatu yang kita lihat adalah yang bersifat material, yang bersifat lahiriah, yang ada di sekitar kita. Karena itu nyata, Mo. Karena itu nyata, ya, dan kelihatan, ya kan? Betul. Maka itu yang kelihatannya menjadi penting, kelihatannya menjadi esensi. Tetapi kita lupa, ketika kita terlalu fokus pada yang itu, dan pada akhirnya kita salah fokus, ya kan, salfok ya. Orang-orang muda sekarang mengatakan, wah, jadi salfok atau gagal fokus. Nah, maka fokusnya adalah sebetulnya Yesus mau mengatakan bukan yang itu, tapi fokusnya adalah kamu mengikuti aku. Kita diajak sebagai murid-murid Tuhan untuk mengikuti Yesus. Perkara yang lain-lain itu bukan kita. Maka di situ ada yang namanya ruang misteri. Bahkan mungkin kalau kita bicara mengenai riwayat masa depan gitu, apalagi itu ya. Wah, gitu kita paling suka sekali tuh dengan kekepuan itu. Ya, betul. Nanti aku bagaimana ke depan, nanti aku seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Ya oke, bahwa itu menjadi sebuah rasa penasaran kita. Tetapi kita harus sadar juga, di situ ada yang namanya ruang misteri. Dan itu melampaui dari akal budi kita manusia. Betul. Nah, di situ kita mau disadarkan kembali. Maka keberserahan kita sebagai manusia, sungguh-sungguh ini kan menumbuhkan iman kita juga. Kalau segala sesuatu itu menjadi jelas, kalau segala sesuatu itu menjadi gamblang, ya, segala sesuatu manusia bisa prediksi, nah di mana yang namanya letak ruang misteri itu?
Dan disitulah justru ruang misteri itulah panggilan hidup beriman kita untuk semakin menumbuhkan iman kita. Dan moga-moga dengan rahmat pewartaan ini kita semakin disadarkan, oh yang esensi yang ini. Sehingga kita tidak salah fokus di dalam kehidupan kita, dalam dinamika perjalanan kita. Tidak terhanyut juga ya, Mo? Tidak terhanyut juga. Kalau pas gembira, gembira banget. Betul. Lupa yang lain-lain. Kalaupun kita larut dalam kesedihan, kita juga terlalu berlarut-larut ya. Jatuh dalam kesedihan. Kita susah lupa. untuk move on ya, Move Mo? on, Iya, nah, betul. itu. Karena kita lupa apa yang menjadi yang esensi di dalam inti kehidupan kita, yaitu mengikuti Yesus. Baik, Romo, satu pertanyaan terakhir nih, Romo ya. Kalau kita baca di bacaan pertama dan bacaan Injil itu kan mau membicarakan mengenai panggilan ya, Mo ya. Nah, itu ada perbedaan atau ada apa persamaannya dari itu, Romo? Iya. Kalau dilihat atau ditanya perbedaannya, ya pasti masing-masing cara Tuhan untuk memanggil kita pasti berbeda-beda. Punya dinamikanya. Maka kadang-kadang kalau kita melihat orang lain gitu ya, bisa jadi kita tergoda, oh dia kok rasanya lebih enak hidupnya, kok rasanya lebih sukses daripada saya, dan seterusnya. Padahal kan esensi daripada itu semua adalah kita sama-sama sebagai orang beriman Kristiani dipanggil. Dipanggil kemana? Dipanggil menuju kepada kekudusan. Nah, panggilan itu di dalam bacaan Injil maupun di dalam bacaan pertama mengenai bagaimana perjalanan Paulus sendiri, dan kita juga dipanggil melalui pewartaan Paulus untuk senantiasa mewartakan kabar gembira. Dan di dalam bacaan Injil pun juga sama. Kita pun dipanggil melalui kisah perjalanannya Petrus bersama para murid yang lain untuk bersama-sama mengikuti Yesus, mengikuti panggilan Dia yang sejatinya kita tahu bahwa itu menjadi inti di dalam kehidupan kita. Tentu caranya bermacam-macam. Petrus pun digembleng dalam tanda petik dengan cara yang berbeda. Paulus pun juga sama. Dengan cara yang berbeda. Dan masing-masing pada intinya yang kita tahu, semua pada akhirnya menuju pada panggilan itu. Panggilan Yesus sendiri yang mengajak kita untuk senantiasa bersekutu dengan Dia. Yesus mau kita semakin dekat ya, dengan Yesus sendiri. Sehingga kita tidak gagal fokus, kita tidak salah fokus kepada yang lain-lain. Tetapi intinya adalah kita mengikuti Yesus di dalam perjalanan kehidupan kita. Baik, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar pesan-pesan dan permenungan yang disampaikan dalam bacaan hari ini. Nah, mungkin Romo bisa menutup dengan memberikan saran atau kesimpulan yang sebaiknya kita lakukan nih, Romo, sehubungannya dengan bacaan ini. Iya, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, kalaupun kita di dalam perjalanan hidup kita saat ini mengalami situasi yang baik, sehat, berlimpah berkat, kita bersyukur atas semua rahmat itu. Tetapi kalaupun kita boleh mengalami yang namanya entah tantangan, entah kesulitan, bahkan penderitaan di dalam kehidupan kita bersama-sama berjuang dan juga berdoa tentu, memohon supaya kita pun terus dimampukan untuk terus mewartakan kabar gembira, mewartakan sabda Tuhan di dalam kehidupan kita, dan itulah yang mau kita yakini, sehingga panggilan Tuhan untuk mengikuti Dia sungguh-sungguh bisa kita ikuti dengan rahmat kegembiraan. Dan semoga kita juga tidak kehilangan harapan. Sebagai orang beriman Kristiani, itulah yang menjadi inti hidup beriman kita. Tidak kehilangan harapan dalam situasi apapun. Tidak mudah, tetapi mari kita berjuang bersama. Semoga panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing dengan cara yang berbeda-beda, kita sungguh-sungguh bisa menanggapi panggilan Tuhan dengan gembira hati, terus mewartakan sabda Tuhan, dan tidak kehilangan harapan. Baik, terima kasih Romo atas inspirasi hari ini yang sangat luar biasa nih, Romo ya. Dan juga terima kasih Romo sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio ini dan memberikan renungan-renungan buat para sahabat Oase Rohani Katolik. Dan semoga Romo juga selalu sehat nih, Mo ya. Sama-sama, selalu sehat, mendoakan sehat selalu. Selalu kuat dan
selalu bisa menginspirasi dan menjadi berkat bagi Amin. umat-umat yang Romo layani ya Mo Amin. ya. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sahabat Oase Rohani Katolik yang telah dengan setia mengikuti dan mendengarkan acara Oase Rohani Katolik pada hari ini. Semoga dengan permenungan yang disampaikan oleh Romo pada hari ini semakin mengingatkan kita akan tugas dan perutusan kita sebagai pengikut Kristus ya Mo ya. Betul. Tetap fokus gitu ya seperti Romo bilang gitu ya akan panggilan kita sebagai orang Katolik ya Mo ya. Ya. Dan semoga kita semua bisa menjadi garam dan terang dimanapun kita berada dan dimanapun kita ditempatkan ya Romo ya. Iya, betul. Baik, kita sudahi edisi hari ini dengan doa penutup dan berkat yang akan disampaikan oleh Romo. Mari para sahabat Oase Rohani Katolik, kita mengakhiri permenungan kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, syukur dan terima kasih atas anugerah, rahmat dan berkat serta kesempatan yang selalu Kau berikan kepada kami untuk duduk diam sejenak, merenungkan dan meresapkan sabda-Mu. Semoga apa yang baru saja kami renungkan dan kami refleksikan bersama, sungguh semakin menumbuhkan iman kami kepadamu, dan kami sebagai murid-murid-Mu senantiasa menanggapi panggilan-Mu untuk selalu mengikuti Engkau dimanapun kami berada, dalam situasi dan keadaan apapun. Dan kami mohon ya Tuhan, semoga kami pun tidak kehilangan harapan dan terus merasakan sukacita di dalam kehidupan kami bersama keluarga dan komunitas kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang kita cintai, keluarga dan komunitas kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diteguhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudahi edisi pada hari ini, dan Romo Diosesan Stefanus Tino Dwi Prasetyo, dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi di acara Oase Rohani Katolik edisi mendatang. Damai Kristus selalu menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Salam.